Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Novela. Saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan yang ada pada Al-Quran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang istilah kemukjizatan. Mukjizat menurut bahasa ialah suatu hal yang luar biasa yang dinampakkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Selain itu, pakar agama Islam juga mendefinisikan mukjizat sebagai hal yang luar biasa yang dinampakkan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditentang oleh pihak lain. Aspek kemukjizatan Al-Quran dapat diklasifikasikan ke dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kebahasaan, berita gaib, dan isyarat ilmiah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aspek kebahasaan. Menurut Muhammad Abdullah Daras, jika diperhatikan secara seksama dalam Al-Quran, banyak terdapat rahasia kemukjizatannya dari segi bahasa. Hal itu terlihat dari keteraturan bunyinya yang indah dan nada-nada hurufnya. Pada dasarnya, bunyi-bunyi bahasa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara di salah satu tempat dalam saluran suara di atas glotis. Contohnya yaitu seperti B, C, dan D, dan lain-lain. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Contohnya yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua yaitu aspek berita gaib. Yang pertama dari masa lampau. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. 13 informasi Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak, yang semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari diri Nabi Muhammad sendiri. Dan berikut ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua kisah kaum Ad dan Tasmud, dan yang ketiga tenggelam dan selamatnya jasad Fir'aun. Yang kedua yaitu dari masa mendatang. Di samping menyangkut peristiwa-peristiwa silam lewat kisah-kisah Al-Quran, juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan Al-Quran akan terjadi dan beberapa telah terbukti dalam sejarah. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama yaitu kemenangan umat Islam atas Quraisy. Kedua, kemenangan Romawi setelah kekalahannya dan kemenangan umat Islam. Yang ketiga, aspek isyarat ilmiah, yaitu yang pertama astronomi dan yang kedua geologi. Dari aspek isyarat ilmiah sendiri terdapat 2 jenis. Yang pertama dari astronomi. Berdasarkan contoh yang pertama yaitu berdasarkan teori Big Bang. Alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut sebagai primary nebula. Kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Hal ini dikemukakan juga di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 30. Contoh yang kedua dari aspek astronomi ini adalah bintang-bintang dan planet-planet.
Bintang dalam bahasa Arab adalah najm yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Bentuk jamaknya yaitu nujum. Akar kata yang berarti nampak bintang pada waktu malam diberi sifat oleh Al-Quran dengan kata sohib yang berarti membakar dirinya sendiri dan yang menembus dirinya. Di sini maksudnya menembus kegelapan pada waktu malam. Kata sohib juga dipakai untuk menunjukkan bintang-bintang yang berekor. Nah, hal ini juga dikemukakan di dalam Al-Quran pada surat At-Tariq ayat 1 hingga 3. Dan contoh yang terakhir dari aspek astronomi yaitu pada tahun 1512 saat Nikolaus Kopernikus memunculkan teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari sebagai pusat. Kemudian pada tahun 1609 ilmuwan Jerman Johannes Kepler menulis dalam bukunya yang berjudul Astronomia Nova bahwa bumi dan planet bukan hanya berputar mengelilingi matahari tetapi juga berputar pada porosnya. Hal ini juga dikemukakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 33. Dan aspek yang kedua setelah astronomi yaitu aspek geologi. Di sini saya menyebutkan contoh yaitu gunung-gunung sebagai pasak. Ahli geologi menyatakan bahwa lapisan kulit terluar bumi keras dan padat. Sedangkan lapisan dalamnya panas dan cair sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan di dalam bumi. Para ahli juga mengatakan bahwa radius bumi sekitar 6035 km. Sedangkan lapisan kulit terluarnya hanya berketebalan 2 hingga 35 km. Karena lapisan luarnya terlalu tipis, memungkinkan terjadinya goncangan. Nah, ahli geologi menyatakan bahwa hal itu sebagai gejala lipatan. Pegunungan berfungsi sebagai pasak yang menahan bumi untuk bergeser dan menjadi penstabil bumi. Hal ini juga dikemukakan di dalam Al-Quran surat Al-Naba ayat 6 hingga 7. Sekian presentasi dari saya tentang kemukjizatan yang ada pada Al-Quran. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.